Saudaraku, bacaan pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42 yang berbunyi demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah di rumah masing-masing. Hari ini tema kita adalah upah mengikut Tuhan. Kalau bicara tentang upah, maka kita akan langsung mempunyai pemikiran uang atau materi yang kita terima. Sebenarnya apa itu upah? Upah adalah hasil yang didapat seseorang dari yang dikerjakan, dan biasanya dalam bentuk materi. Tidak salah ketika kita berpikir tentang upah, karena semua orang tentu membutuhkan upah dalam kehidupannya. Terlebih lagi ketika dia sudah bekerja, dia sudah melakukan sesuatu, maka wajar kalau orang akan mengharapkan upah, mengharapkan bayaran dari pekerjaan yang sudah dikerjakannya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan mengikut Tuhan? Apakah ada juga upahnya ketika mengikut Tuhan? Karena itu kalau tema kita pada hari ini upah mengikut Tuhan, kita diajak bersama-sama untuk melihat kembali seperti apakah yang dimaksud dengan upah mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayat 16 saya akan bacakan. Firman Tuhan mengatakan begini, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jelas kita melihat di sini saudara-saudara bahwa Amsal mengatakan kepada kita upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Siapa orang benar? Orang benar adalah kita. Orang benar adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan berusaha untuk hidup benar dalam seluruh kehidupannya. Karena itu ketika Amsal mengatakan upah pekerjaan orang benar, maka itu ditujukan kepada saudara dan saya. Bahwa ketika kita sebagai orang benar melakukan pekerjaan, maka upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Upah mengikut Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, upah mengikut Tuhan dalam kehidupan setiap orang benar, tentunya bukan hanya dalam bentuk materi. Bukan hanya ketika kita mengikut Tuhan kemudian kita mendapatkan upahnya. Ketika kita melayani Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang berkelimpahan, sehingga kehidupan kita kemudian menjadi luar biasa. Hari ini saudara-saudara, ketika kita bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 10 yang menjadi bacaan kita ayat 40 sampai 42, saudara-saudara, perikop kita ini merupakan bagian dari keseluruhan perikop Matius pasal 10, di mana
perikop ini, Matius pasal 10 ini berbicara tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus mengutus ke-12 rasul. Dan penganiayaan-penganiayaan yang akan datang ketika kita hidup di dalam Tuhan dan ketika akhir zaman itu akan datang. Saudara-saudara, setiap orang hidup memiliki kekhawatiran, itu adalah hal yang biasa. Wajar kalau kita dalam kehidupan kita merasa khawatir akan kehidupan, merasa khawatir dengan keadaan, merasa khawatir dengan situasi yang kita jalani pada saat ini. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan yang hari ini kita baca dan yang merupakan satu bagian dari keseluruhan perikop pasal 10 dari Injil Matius ini, maka kita akan menemukan bahwa ketika Tuhan memanggil orang benar, ketika Tuhan memanggil ke-12 rasulnya, ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, maka Ia tidak hanya menjanjikan saja sesuatu yang sia-sia ketika mereka mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang di luar dari gambaran mereka. Tentunya bukan materi, karena Tuhan mengatakan anak manusia untuk berbaring saja tidak ada tempatnya. Kita melihat saudara-saudara di sini bagaimana Tuhan menjanjikan satu kehidupan yang pada akhirnya akan diperoleh oleh setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 29, Tuhan mengatakan begini, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Ayat 30, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Jadi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk mengikut Dia, dan Tuhan mengatakan di sini janjinya bahwa Ia akan menyertai kita. Ia akan bersama dengan kita. Burung pipit yang dijual pun tidak akan di luar dari pengetahuannya ketika mereka jatuh ke bumi. Apalagi setiap kita. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita lebih daripada burung pipit, itu yang dikatakan dalam ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan mengasihi kita. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Karena itu ketika Dia memanggil kita untuk mengikutinya, maka Ia menjanjikan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia nantinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, tentunya masih banyak orang Kristen yang dalam kehidupan ketika mengikut Tuhan masih seperti Petrus. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dari Injil Matius juga, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-27 sampai ayat 30. Ayat 27 di sini kita melihat Petrus menjawab dengan mengatakan, "Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, 'Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?'" Jelas kita melihat di sini saudara-saudara. Ini manusiawi sekali. Kita banget. Ketika mungkin ada di antara kita yang mengatakan, "Tuhan, kami sudah mengikut Engkau. Kami sudah meninggalkan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami sudah bahkan melayani Engkau Tuhan. Lalu apa yang kami peroleh? Ketika kami mengikut Engkau, ketika kami memutuskan untuk melayani Engkau, ketika kami meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Engkau, apa yang kami peroleh?" Itu hal yang wajar dan yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika orang percaya, ketika orang yang mengikut Tuhan dikatakan bahwa harus hidup benar, harus menjauhkan diri dari dosa, harus menjauhkan diri dari kecurangan, jangan korupsi, jangan melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi hidup benar dalam Tuhan, lalu harus susah. Apa yang dikatakan Petrus di sini jelas, kami sudah mengikut Engkau Tuhan, lalu apa yang kami peroleh? Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan tahu betul bahwa sebagai manusia kita memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Terlebih lagi kalau saat ini kita melihat dalam situasi bangsa kita, bahkan situasi dunia saat ini,
ketika pandemi COVID-19 melanda, ketika begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, ketika begitu banyak orang menutup usahanya karena tidak ada jalur-jalur untuk berusaha, ketika orang bingung untuk menjalani hari-harinya karena tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak tahu bagaimana kemudian menjalani kehidupannya, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Karena itu sebagai orang percaya, prioritas hidup kita bukanlah upah. Prioritas kehidupan kita adalah mengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Ketika kita mengikut Dia, ketika kita melayani Dia, Tuhan tidak menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika kita memutuskan mengikut Tuhan, menjadi pengikutnya, hidup benar di dalam Dia, bukan berarti kemudian tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Persoalan tetap ada, masalah tetap ada. Terlebih lagi saat ini, kita dipenuhi dengan kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa prioritas hidup kita bukanlah upah. Prioritas kebutuhan kita saat ini adalah mengikut Tuhan, mempercayakan diri kepadanya, yakin bahwa di dalam Dia kita akan memperoleh jalan keluar. Dan saudara-saudara, dari apa yang ditanyakan Petrus kepada Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 19 tadi, kita melihat bagaimana kemudian Tuhan menjawab di dalam pasal 19 ayatnya yang ke-29 dan 30. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, Tuhan mengasihi kita. Dia ada bersama dengan kita. Ketika saat ini kehidupan kita terhenti seakan-akan tidak ada jalan keluar, janji Tuhan jelas. Janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ketika Ia mengatakan dalam Injil Matius 19 ayat 29 tadi bahwa akan menerima kembali 100 kali lipat, bukan kemudian Ia mengatakan kalau kita sudah mengikut Dia lalu ya cukup semuanya, bahkan bertambah-tambah lagi harta kekayaan kita. Bukan. Tetapi ketika Ia mengatakan akan kembali menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan yang kekal, Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki di dunia ini. Tuhan menjanjikan sesuatu yang jauh dari kehidupan di dunia ini. Tapi mungkin ada kita yang mengatakan, tapi kan kita masih hidup sekarang di dunia ini. Kita kan butuh uang sekarang. Kita butuh kepastian. Kita butuh jalan keluar dari usaha-usaha kita saat ini. Kita butuh keluar dari keterpurukan kita saat ini. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan pasti ada jalan keluar. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam Injil Matius pasal 10 ayat 42 Tuhan mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan ingin kita sebagai orang percaya juga bisa hadir dalam kehidupan orang lain di tengah persoalan yang saat ini dihadapi oleh bangsa kita. Tuhan menginginkan kita hidup juga bagi orang lain, bahkan ketika kita berkekurangan. Jadi di sini kita melihat Tuhan mengatakan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya.
daripadanya. Jadi saudara-saudara, jangan takut. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan memberikan banyak orang untuk menjadi saluran berkat-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan begitu banyak orang untuk menjadi kaki tangannya dalam menolong kita. Dan Tuhan juga ingin kita menjadi kaki tangan Tuhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan orang lain. Tuhan tidak ingin kita hidup hanya untuk diri sendiri. Tuhan tidak ingin kita hanya memperhatikan dan peduli kepada diri sendiri. Tetapi Tuhan ingin kita hadir bagi orang lain. Karena upah di dalam Tuhan itu pasti. Tuhan bukan hanya sekedar janji, tetapi Tuhan akan menepatinya. Ia ada dalam kehidupan kita, Ia berjalan bersama dengan kita. Dan upah mengikut Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan, untuk boleh menerima upah mengikut Tuhan saat ini dan selamanya. Amin.